Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara kebetulan menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar dari ruangan. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang telah terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang tepat. Tuan Xiao Yan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan yang mendalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menatap wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk pundak Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan Xiao Yi dan Tuan Tua Yao gagal mendeteksi ancaman. Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, para anggota Sekte Xuan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pria muda berpakaian putih itu adalah putra pemimpin Sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pil gathering selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari Sekte Xuan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepuh lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong, menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan Sekte Xuan yang mendalam. Namun, pihak lain telah datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Tuan Xiao Yan, apakah Anda berniat menyerang mereka? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka, tempat ini, bagaimanapun, adalah kota Pil Suci. Bahwa Chen Xian juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Selain itu, ada banyak ahli di samping Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya, jika tidak, jika berita tentang ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Xuan yang mendalam. Pada saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, di belakang Sekte Xuan yang mendalam, masih ada Sekte Langit yang mendalam. Apakah niat Tetua Ye Zong untuk memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak ada yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak. Ye Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja Anda harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Begitu Xuan Zunze melarikan diri, masa-masa yang bergejolak akan mengikuti. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang dari Sekte Xuan yang mendalam ini kemungkinan adalah Chen Xian. Saya pikir menjual informasi tentang kami kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil gathering akan segera diadakan. Semua pesaing yang telah lulus seleksi akan memasuki ranah khusus selama pil gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang akhirnya tetap berada di dunia itu selamanya setelah setiap pil gathering. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, Sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Alis cemberut Xiao Yan akhirnya rileks saat mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan lebih mudah ditangani daripada lembah sungai es, apalagi Sekte Langit mendalam yang lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi aula jiwa. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya banyak buruk. Penatua Cheng dari Menara Pil telah tiba di Manor Ye. Alasan dia bergegas begitu cepat mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah kota Pil Suci. Dia perlu menjaga stabilitas.
kata Ye Song. Penatua Cheng ada di sini? Xiao Yan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan awal penatua Cheng jelas mengisyaratkan eselon atas Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan sekte Xuan yang mendalam pada saat ini. Namun, dia mengerti mereka setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang mengadakan Pil Gathering, Menara Pil memang memegang tanggung jawab menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Menara Pil tadi malam juga harus karena alasan ini. Mari kita menuju ke halaman depan dan bertemu penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Begitu saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti itu tidak pernah terjadi. Xiao Yan merenung sejenak dan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega saat mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat penatua Cheng duduk di tempat pemimpin. Xiao Yi, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sisinya. Keke, kamu akhirnya di sini. Penatua Cheng tertawa saat Xiao Yan masuk ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang lama datang ke sini. Jangan katakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Juga akan ada sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Menara Pil tidak akan campur tangan atau bertanya tentang masalah tersebut. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Penatua Chen benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku kecil secara alami akan mematuhimu. Xiao Yan tersenyum. Saat ini, kota Pil suci dipenuhi orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekering dinyalakan selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Apakah Anda tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying? Kursi penatua telah membahas masalah ini. Ketika Anda tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkan Anda untuk merenungkan keterampilan jiwa itu. Penatua Cheng tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata penatua Cheng. Kegembiraan segera melonjak ke matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada penatua Cheng. Jejak tangan spiritual itu mungkin bukan tingkat yang sangat tinggi, tetapi itu cocok untuknya, yang adalah seorang pemula dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, sidik jari spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Akan sangat menguntungkannya jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Kepala asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Menara Pil. Penatua Cheng tersenyum dan memimpin untuk berjalan keluar dari Manorye. Kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang sebelum mengikutinya. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci sejati di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena kota Pil Suci dipenuhi dengan segala macam orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao yang mengikuti penatua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan saat kelompok Xiao yang melangkah melewati gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi-faksi dengan hubungan yang kuat dengan Menara Pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam benar-benar berbeda dengan wilayah luar. Kelompok Xiao yang mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam.
Mata mereka berhenti pada benda di tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberi seseorang perasaan yang menjulang tinggi dan megah. Bagian atas menara besar menembus lapisan awan. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat puncaknya. Awan itu bertahan di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu menara Pilya. Saat Xiao Yan melihat pilar menara pendukung langit, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Dibandingkan dengan menara pil ini, menara petir yang dia lihat kembali di pavilion petir angin seperti anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiao Yan ke lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke menara pil. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiao Yan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat halus dan memasuki bagian dalam menara pil yang sangat besar. Penatua Cheng pertama kali menyelesaikan Xiao Yi dan sisanya setelah memasuki menara pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar. Itu lama kemudian sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Kepala Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Kamu harus menghormati ketika kamu bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar pengingat Penatua Cheng. Penatua Cheng hanya merasa yakin saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Penatua Cheng merapikan pakaiannya, mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat mendorong pintu terbuka. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar dipenuhi dengan banyak rak buku. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api berwarna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, orang akan merasa seolah-olah berada dalam keadaan mimpi buram. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Pria tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang merembes keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua yang sangat biasa. Namun, saat Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Pria tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu saat Xiao Yan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah suara tua yang penuh dengan perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar tawa tua itu. Dia secara kebetulan menyaksikan lelaki tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya ditutupi kerutan yang dalam. Kedua matanya tampak kecil, dikompresi oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyum hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Aku tidak bercanda. Anda telah mencapai tingkat alkemis tingkat ke-7 kelas tinggi di usia yang begitu muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata pria tua berpakaian putih itu menyapu bolak-balik Xiao Yan saat dia dengan hangat berkata, orang tua saya disebut Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuan Tua. Saat itu, saya adalah teman dekat guru Anda, Yao Chen. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu. Kalau begitu, orang muda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiao Yan senang melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, tidak perlu bagimu untuk merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah bercak di kulitmu. Kota pil suci saat ini berada dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pil gathering. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Orang dari tadi malam telah menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asli saya tidak dapat menjangkau ke tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan penatua aula jiwa yang terhormat. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya Gu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aduh. Xuan Kongzi sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Orang tua itu. Orang-orang dari aula jiwa ini benar-benar tidak membiarkan seseorang merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan aula jiwa? Xuan Kongzi tangan keriput menggosok permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Aduh. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa Menara Pil, dia tidak akan menjadi sasaran aula jiwa. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih Xuan Tua. Xiao Yan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh Menara Pil menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu Xiao Yan mencari, dia tentu akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi Menara Pil saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Menara Pil tidak dapat mengumumkan perang dengan aula jiwa faksi ini jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Aula jiwa telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika aula jiwa tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahwa bahkan Menara Pil takut pada faksi misterius ini. Berderit. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan merenungkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Cao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan saat melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa Xiao Yan akan muncul dalam tempat ini. Guru. Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi. Kepala Asosiasi Xuan Kong. Keke, kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Saya pikir kalian semua sudah tahu. Keke, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Sikapnya yang mempesona dan menyihir menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Saya sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao Yan selama tes 5 klan besar. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya sambil tersenyum. Kamu terlalu memujiku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber permusuhan tampaknya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya saat menemukan permusuhan. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan.
Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit terdiam. Tuan Xiaoyan, Song Qing adalah murid dari penatua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga penatua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 sesepuh agung termuda dari Menara Pil. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song Qing tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, kebanggaan samar melintas di matanya. Dengan prestasinya, ia memang memiliki modal untuk berbangga. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang sangat baik. Xiaoyan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar lawan jenis. Selain itu, Cao Ying ini bukan wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, aku akan menyatakan niatku untuk memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak bisa melihat menembus hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia masih tampak patuh di depannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3.000 api yang membakar, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Aula Jiwa. Aula Jiwa? Cao Ying dan dua lainnya merajut alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kita telah menyegel 3.000 api yang membakar untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. 3.000 api yang membakar ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Menara Pil saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menaklukkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Aula Jiwa kali ini mungkin untuk menangkap 3.000 api yang membakar. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3.000 api yang membakar. Pada saat itu, Menara Pil akan menderita kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. 3.000 api yang membakar sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk berada di peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena itu mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, 3.000 api yang membakar setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3.000 api yang membakar dan menundukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan aku memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda akan dapat menghentikan Aula Jiwa dari mendapatkan 3.000 api yang membakar. Bagian dalam aula menjadi sunyi saat semua orang mempelajari ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata, "Guru, karena Anda takut pada Aula Jiwa, mengapa Anda tidak melarang mereka berpartisipasi?" Pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah anggota Aula Jiwa. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan Pil Gathering dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil. Aturan ini mungkin membuat orang sakit kepala. Tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke levelnya hari ini.
Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak tak berdaya. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan aula jiwa. Selain itu, ia bermaksud untuk mendapatkan 3.000 api yang membakar dengan segala cara. Dia secara alami tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari tersisa sebelum pemilihan Pil Gathering akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam menara pil selama periode waktu ini. Aula jiwa mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Xuan Kongzi menginstruksikan. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai Pil Gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan sidik jari spiritual Ying Er. Ambil dan perhatikan baik-baik. Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiao Yan menerima gulungan itu. Kegembiraan melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih Xuan Tua. Ini hanya masalah kecil. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya pada semua orang. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi saat melihat pemecatannya. Mereka membungkuk sebelum perlahan menarik diri dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil taruhan kami akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini? Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Xiao Yan baru saja melangkah maju saat suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Nona Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat menyihir, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa, terakhir kali, saya tidak dapat melakukan percakapan yang lebih dalam dengan Tuan Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan. Masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan. Xiao Yan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki menara pil, terutama musuh yang datang karena cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiao Yan menolak undangannya. Jelas, dia jarang bertemu dengan penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, sayang sekali. Ying Er, karena saudara Xiao Yan telah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda seharusnya tidak mempersulitnya. Pil Gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Saya akan mengobrol dengan Anda semua ketika Pil Gathering dimulai. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat bahwa Song Qing telah bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak.
Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir Cao Ying yang tidak dapat diprediksi, dan Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Pria lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Song Qing merasa hatinya tenggelam saat dia melihat minat muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama bertahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai domain eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemarinya. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandinginya mengingat dia luar biasa? Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar, Song Qing masih belum sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, ia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara pil gathering ini, namanya akan hadir sebagai penerus potensial dari kepala raksasa menara pil. Pada saat itu, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, mudah-mudahan, kamu tidak akan menjadi batu itu menghalangi jalanku. Jika tidak, Song Qing menatap tempat di mana punggung Xiao Yan menghilang. Ada kilatan sengit yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun penarikannya cepat, dia masih menarik permusuhan Song Qing. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia akan tanpa daya mengutuknya sebagai bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang dia ambil dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang penatua Cheng telah atur untuknya. Ada sedikit lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, mereka semua adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Xiao Yan menyapa Xiao Yi dan sisanya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian memasuki kamarnya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang Xuan Kongzi berikan padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya beberapa lipatan tak terlihat yang samar-samar di pelintir hadir. Xiao Yan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia meraih gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut menempatkan gulungan itu kembali ke bawah setelah informasi itu benar-benar mengerumuni kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalogisasi berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah flicker kecil muncul di dalamnya. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut jejak tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Jejak tangan spiritual ini adalah semacam keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun bukan dari kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang Xiao Yan alami secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya.
dia tidak perlu lagi murni mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan yang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jejak tangan spiritual dibagi menjadi 3 meterai. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah keterampilan jiwa yaitu memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiao Yan tetap berpikir keras untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou umumnya mirip satu sama lain. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu, ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan dikumpulkan bersama. Xiao Yan tanpa lelah menampilkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutup roh surgawi, menyerap roh, menempa jiwa. Sementara pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar sepertinya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang nyaris tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit beriak. Segera gumpalan aura spiritual samar diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiao Yan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiao Yan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kontrol atas jiwanya menjadi lebih halus setelah munculnya rumus kata. Bahkan perasaan terhenti ketika dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Interior ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiao Yan tidak menyadari bahwa pelatihannya ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam kota pil suci membengkak karena pil gathering yang sedang diadakan. Orang bisa melihat banyak orang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan meningkatnya lalu lintas. Namun, beruntung Menara Pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan Pil Gathering mendekati hari dari hari, kota Pil Suci memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, Pil Gathering bukan hanya acara besar di wilayah Pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian seorang alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam Pil Gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua itu. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer mendidih itu. Pil Gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena 3.000 api yang membakar, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan 3.000 api yang membakar. Selain itu, Pil Gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan adalah untuk Pil Gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam Pil Gathering ini. Di tengah suasana mendidih di kota ini, hari terakhir sebelum Pil Gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara Pil, akhirnya bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam gelap.